Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sobat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sobat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sobat YouTube semua tentang update proses burkol bantuan PKHBP-NT POS ke kartu KKS pada hari ini, tepatnya di tanggal 7 Juli tahun 2025 ya sobat YouTube. Ada sebanyak 2094 KPM di daerah ini siap dibagikan kartu KKS barunya. Kemudian KPM PKH plus BPNT yang masuk di desil 5, bantuan PKH-nya tidak cair. Tapi untuk bantuan BPNT plus penebalan Rp400.000-nya masih tetap cair ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya. Pada hari ini di tanggal 7 Juli tahun 2025, kita akan kembali mengupdate proses burkol ataupun buka rekening kolektif bantuan PKHBP-NT yang awalnya cairnya lewat POS, ini dialihkan ke kartu KKS atau ke Bank Himbara ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira ini proses burkolnya sudah sampai mana? Tentunya buat para keluarga penerima manfaat yang pencairannya di tahap sebelumnya itu lewat PT Pos Indonesia, saat ini sedang menanti kapan bantuannya itu disalurkan ya sahabat YouTube. Sedangkan yang proses pencairannya dari awal sudah lewat kartu KKS, tentu sudah banyak KPM yang memanfaatkan bantuan sosialnya. Bahkan mungkin bantuannya ada yang sudah habis ya sahabat YouTube untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, oleh sebab itu buat para keluarga penerima manfaat yang proses penyalurannya di periode sebelumnya itu lewat POS, ini harap disimak baik-baik ya sahabat YouTube. Nah, jadi berdasarkan pantauan kami di view DTSen di akun 6NJ para pendamping sosial, jadi tampilan antara daerah satu dengan daerah yang lain, proses burkol ini berbeda-beda. Ada yang proses burkolnya ini sudah selesai dan keterangannya saat ini proses cek rekening. Namun khusus di wilayah kami di Kabupaten Banyuwangi, saat ini statusnya yaitu proses burkol. Jadi masih proses burkol. Artinya proses buka rekening kolektif itu masih dilakukan dan masih belum selesai ya sobat YouTube. Nah, kemudian di daerah Provinsi Aceh ini pihak bank juga sudah mengeluarkan hasil pengecekan terhadap rekening para keluarga penerima manfaat. Hal tersebut dituangkan dari Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia di tanggal 4 Juli tahun 2025 tentang pendistribusian kartu KKS dan buku tabungan hasil pembukaan rekening. Ini ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota terlampir menindaklanjuti surat Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI. Nah, kalau Bank BSI ini identik dengan Provinsi Aceh ya sahabat YouTube. Dengan nomor 5 kemudian garing 529 strip 3 garing ACG perihal tindak lanjut pembukaan rekening kolektif PKH tahun 2025, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Bank BSI menyampaikan hasil pengecekan data pembukaan rekening atau burkol dengan keterangan sebanyak 2094 KPM telah memiliki rekening tetapi belum terdistribusi. Yang kedua, berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota agar mendampingi BSI atau Bank Syariah Indonesia setempat pada saat proses pendistribusian kembali atas buku tabungan dan atau KKS kepada para KPM. Kemudian memantau dan mengkoordinasikan proses pendistribusian kembali buku tabungan atau kartu KKS agar berjalan tertib dan lancar sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih Direktur Jaminan Sosial Bapak Faisal. Nah, berdasarkan surat dari Kementerian Sosial ini sudah cukup jelas ya Sobat YouTube, bahwasanya hingga detik ini untuk bank yang sudah mengkonfirmasi hasil buka rekening kolektifnya adalah Bank BSI khusus Provinsi Aceh ya Sobat YouTube. Ada sebanyak 2094 KPM yang sudah memiliki rekening di Bank BSI tapi masih belum terdistribusi kartu KKS-nya. Ini mengingatkan saya di akhir tahun 2024 di mana memang daerah-daerah yang proses pencairannya itu lewat pos itu sedang burkol ya saat itu ke kartu KKS ya, seperti itu peralihan ke kartu KKS. Ada daerah yang sudah mendistribusikan, ada daerah yang masih belum mendistribusikan. Nah, di kasus yang tertera di surat Kemensos ini, kemungkinan besar di wilayah Aceh itu ada KPM yang sudah dibuatkan rekening di tahun 2024 tersebut, tapi masih belum sempat terdistribusi, sehingga bansosnya di akhir tahun 2024 tersebut masih disalurkan lewat PT Pos Indonesia. Dan proses penyaluran lewat pos berjalan hingga tahap pertama tahun 2025. Nah, di tahap kedua tahun 2025, kemudian Kemensos memerintahkan untuk disalurkan lewat kartu KKS. Sehingga ya bagi para KPM yang di daerah Provinsi Aceh yang sebanyak 2094 KPM ini, maka nanti penyalurannya tidak lagi lewat pos tapi akan lewat kartu KKS dan proses pendistribusiannya ini akan segera dilakukan ya Sobat YouTube. Jadi bisa dipahami ya Sobat YouTube. Sedangkan untuk bank penyalur yang lainnya seperti Bank BNI, Bank Mandiri dan juga Bank BRI ini masih belum mengkonfirmasi hasil burkolnya ya Sobat YouTube. Sehingga harus sabar tentunya buat para KPM yang bank penyalurnya selain Bank BSI tersebut. Yang jelas setelah proses burkol ini selesai, maka bantuannya akan disalurkan. Nah, bagi KPM-KPM tertentu, ini memang pencairannya tetap lewat PT Pos Indonesia. Seperti KPM yang berada di daerah 3T, kemudian lansia, ya, kemudian disabilitas berat, dan KPM yang memiliki penyakit kronis dan sebagainya. Nah, ini proses penyalurannya tetap lewat PT Pos Indonesia. Tapi jumlahnya tidak banyak ya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, kemudian informasi berikutnya, KPM PKH plus BPNT yang masuk desi 5, bantuan PKH-nya tidak cair. Tapi bantuan BPNT plus penebalan Rp400.000 tetap cair ya, seperti itu. Nah, hal tersebut mengingatkan saya bahwasanya untuk kriteria penerima PKH itu adalah KPM yang berada di desil 1 hingga desil 4. Sedangkan penerima bantuan BPNT itu adalah KPM yang berada di desil 1 hingga desil 5 ya, seperti itu. Nah, dari sini bisa kita simpulkan KPM yang tergolong PKH plus BPNT yang menerima PKH juga menerima bantuan BPNT, tapi hasil di view DTSEN-nya itu berada di desil 5, maka bantuan PKH-nya itu tidak cair. Dan ketika kita cek di view DTSEN, keterangannya adalah exclude hasil pembaruan peringkat kesejahteraan keluarga ya, seperti itu. Sedangkan kalau kita cek di riwayat bansos sembako atau BPNT-nya, proses burkol, artinya bantuannya akan masih terus disalurkan untuk BPNT-nya ya, seperti itu. Sedangkan untuk PKH-nya kemungkinan besar tidak disalurkan lagi karena menurut kriteria kalau PKH itu kan hanya di desil 1 hingga desil 4. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, itu khusus KPM PKH yang berada di desil 5. Tapi bagi KPM PKH yang masih berada di desil 1 hingga desil 4, maka bantuan PKH-nya masih tetap disalurkan. Dan perlu digarisbawahi, hasil perengkingan di DTSEN, yaitu desil 1 hingga desil 10, itu bukan hanya hasil ground check yang dilakukan para pendamping sosial di beberapa waktu yang lalu. Namun, hasil perengkingan desil 1 hingga desil 10 tersebut dipengaruhi berbagai macam data. Salah satunya adalah data Reksosek ya, seperti itu, yang sebelumnya juga pernah dilakukan. Oleh sebab itu, buat para KPM yang mungkin bantuannya di tahap kedua ini tidak cair karena keterangannya berada di desil 6 hingga desil 10, jangan serta-merta menyalahkan para pendamping sosial yang melakukan proses ground check tersebut ya, seperti itu. Pendamping sosial tidak menentukan KPM tersebut berada di desil 6 hingga 10.
Tapi pendamping sosial hanya melakukan survei sesuai apa yang ada di aplikasi tersebut, dan aplikasi tersebut itu yang yang mengatur pertanyaan dan sebagainya adalah pihak BPS. Sehingga ketika para pendamping sosial ini telah selesai melakukan proses survei DTSEN ya, ground check DTSEN, nah hasil akhir yang menentukan KPM tersebut masuk di desil 1, desil 2, atau di desil 6, atau di desil berapa, itu adalah pihak BPS berdasarkan ya seperti itu, berdasarkan jawaban-jawaban yang telah direkod para pendamping sosial ketika proses ground check ya seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Dan bukan hanya itu, hasil perankingan desil 1 hingga desil 10 itu juga dipengaruhi dari hasil kegiatan reksosek yang pernah dilakukan di beberapa waktu yang lalu juga. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Nah seperti itu, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sekali lagi kita sampaikan, untuk pencairan penebalan BPNT Rp400.000 di KKS Bank BNI pada hari ini masih banyak yang cair bantuannya. Jadi buat para KPM yang masih zonk, yang masih belum cair bantuannya, harap bersabar, perbanyak berdoa, semoga masih mendapatkan bansos penebalan BPNT Rp400.000 di periode kali ini ya. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasinya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video dari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.